berakhir, meski kau tak coba untuk berpaling. Demi niat suciku, ku rela kau buatku tersiksa. Sekedar puaskan namamu. Bisikan naluri batinku, serukan hasrat milikimu. Meski nyawa pun taruhannya, tegakkan dapatkanmu lagi. Biarlah tarikan nafasku menyentuh ke dasar jiwamu. Biarlah langit jadi saksinya, akulah sudah salah cinta. ...90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lumajang hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, sehat ya. Dan berjumpa lagi bareng Ferry Sinaru. Untuk malam ini sendirian saja nge-hostnya di BBS Bincang-Bincang Santuy. Seperti biasa, BBS akan selalu menghadirkan orang-orang inspiratif milik Lumajang ya. Agar semua tahu, kecil boleh wilayahnya, tetapi potensinya yang luar biasa. Dan hari ini saya kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau tidak sendirian, didampingi oleh organisasinya juga, didampingi oleh partnernya juga ya. Selamat malam Ibu Lela. Ya. Ibu Lela ya. Beliau ini sebenarnya saya lumayan agak kenal lama begitu ya. Ibu Lela seorang pendidik, seorang guru di SMK negeri di Kabupaten Lumajang. Non jauh di sana ya Bu Lela ya. Iya. Di mana sih Bu? Di Tempur Sari, di bawah lereng Gunung Semeru. Wah, Tempur Sari ya. Iya. Padahal domisilinya di kota. Iya. Kok berada di sana? Sesuatu keistimewaan. Sesuatu keistimewaan ya. Jadi beliau ini sebenarnya saya mau angkat bukan kalau profil boleh lah, nanti kita singgung-singgung dia sebagai menjalani tugasnya begitu jauh, tetapi lebih pada ingin mereview buku aneka ternak karyanya. Bisa ditunjukkan begini Bu bukunya ke kamera Bu. Bisa. Nah ini ya buku aneka ternak karya beliau. Dan beliau Ibu Nurul Lailatul Jannah ini tidak sendiri. Di sebelahnya ada Bapak Mujiarto SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi. Ya. Coba. Beliau ini Ketua Ikatan Guru Indonesia Cabang Lumajang ya, Bapak Mujiarto. Kemudian di sebelah kirinya Ibu Lela ada Bapak Firman. Iya. Bapak Firman, lengkapnya Firman Dedi Hermawan. Iya, SPD. Beliau ini partner. Betul. Coro Lumajangi konco. Iya, teman. Konco plek. Teman ini Pak, penderitaan. Sependeritaan. Aduh, kita gali nanti kok ada kata-kata sependeritaan itu ya. Suka dan duka. Suka dan duka ya. Oke. Langsung saja Bu Lela asli Lumajang. Saya aslinya Probolinggo Pak. Tanggal tahun berapa jenengan masuk? Saya masuk ke Lumajang tahun 2005 karena saya ikut lolos seleksi guru bantu pusat. Tahun 2005 iya. Masuk ke Lumajang. Sebelumnya asli Probolinggo ya. Ini saya coba buka sedikit tentang biodata beliau. Ibu Lela Probolinggo 14 Juli 1977. Ya, benar. 43. Iya, Muda lah masih. Tengah-tengah. Oke. Bertempat tinggal di Perum Permata Biru Blok B 04 Jogotrunan Lumajang. Saya nggak tanya di mana ini ya. Takut sasar nanti. Riwayat pendidikan ya, SDN Sukodadi 1 Paiton Probolinggo, SMPN 1 Paiton Probolinggo, SMA Negeri 1 Paiton Probolinggo, Universitas Muhammadiyah Malang jurusan peternakan, akte mengajar Universitas Negeri Jember ya. Bukunya banyak ya Bu?
Alhamdulillah. Boleh dong ini mulai dari awal menulis. Kalau mungkin masyarakat bisa tahu, berada di tengah-tengah kami, tahu itu banyak sekali buku yang ada di meja itu ya. Bisa Bu dari awal menulis? Bisa. Saya sebenarnya menulisnya pertama itu modul dulu Tahun? LKS ya, sejak jadi guru saya sudah buat ya, kecil-kecilan. Oh, itu kecil-kecilan. Sebenarnya gini, riwayat saya aslinya untuk bikin buku ini benar-benar buku itu 10 tahun yang lalu kepingin untuk bikin buku, tapi terwujudnya 10 tahun baru saya punya buku. Ini buku saya pertama. Oh, yang mana? Apa itu judulnya, Bu? Panduan pemeliharaan ayam berdaging. Panduan. Karena memang basicnya peternakan ya. Ya, jadi saya peternakan. Kemudian bakat menulisnya dari mana? Gini, kalau bakat alaminya itu saya sejak kecil memang suka bikin diary. Jadi bukan perut itu ya, bukan ya? Kan iya, di awal tulis. Iya, urus itu ya. Oh, jadi sejak kecil suka buat diary, menulis begitu. Iya, suka ditumpuk. Ada nggak masih peninggalan tulisan waktu peninggalan tulisan waktu kecil? Masih ada di ya. Oh, masih sering dibuka ya. Curhat gitu ya, Bu ya. Abis dimarahi ibu itu nulis. Gitu ya. Dari orang tua. Iya. Kemudian saat sudah menjadi guru, 10 tahun yang lalu mulai ingin menulis. Iya. Langsung menulis yang diperlukan oleh dunia pendidikan, itu tujuannya untuk ke sana apa memang dunia peternakan secara umum? Gini, saya itu pernah dikasih masukan sama Dudi. Dudi itu dunia industri, Pak. Ya, Saya itu kan membawa anak-anak alumni jurusan peternakan untuk bekerja. Kemudian mereka itu sempat ngomong, bolehlah alumni jenengan itu kurangnya di sini. Gitu. Apa itu di sini itu? Misalnya gini, anak saya itu ada yang nggak bisa untuk vaksin gitu, Pak. Terus ada juga yang alat-alat peternakan itu ada yang belum bisa gitu. Akhirnya saya mikir gimana ya caranya biar siswa saya ini tahu. Waktu itu kan buku jarang gitu, Pak. Ya, Adapun itu yang terjual itu yang dari penerbit itu kan hanya sepintas-sepintas gitu. Akhirnya saya bingung gimana ya, sedangkan saya itu nggak ngajar semuanya kan, dibagi sama teman-teman yang sama-sama guru gitu. Terus saya pernah ngasih fotokopi, saya lihat kok dibuang sama siswa saya. Materi ajar ya. Dibuang, ditaruh di laci. Akhirnya gini, udah wes ini saya saya coba untuk ngerangkum jadi satu. Kemudian saya ingat omongan teman saya itu yang sudah senior dan kebetulan dia punya buku banyak, Pak, 300 buku. Sinten namanya? Pak Slamet. Lumajang juga? Orang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dia sampai dikirim ke Amerika karena gara-gara bikin buku. Oh, peternakan juga? Kan, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Akhirnya itu sebenarnya banyak yang menginspirasi saya, yang sama-sama guru yang sudah lebih dulu menekuni penulisan itu sudah banyak. Akhirnya saya bertekad gitu loh, akhirnya saya cari itu kursus-kursus diklat membikin buku itu nggak ada. Saat itu akhirnya saya diajari sama mereka yang sudah lebih dahulu itu. Diajari ini cari dulu kamu, jangan langsung bisa menulis, cari dulu yang sesuai dengan karaktermu yang saat ini dibutuhkan, lihat pangsa pasarnya juga. Waduh, gitu. bicara pasar ini ya. Iya, income juga yang dibicarakan ya. Waktu itu belum kepikir sampai ke sana, Pak. Iya. Siswa saya ini ada materi ada panduan begitu ya. Seperti itulah. Akhirnya udah saya bikin. Terus saya bilang sama Dudi itu, sama peternak-peternak, bantu saya, Pak. Mereka siap gitu. Iya bolehlah. Nah, setiap ada diklat saya dipanggil, setiap ada di kandang itu ada masalah saya dipanggil gitu. Iya bolehlah, di sini kandangku ini ayamku ini sakit tuh, saya meluncur gitu. Iya. Dipakai tempat sambat ya akhirnya ya. Iya. Tempat sambat yang memberikan solusi. Iya. Dan saya itu mau gitu. Jadi saya walaupun nggak dibayar saya mau. Terus alumni itu saya libatkan. Jadi alumni saya yang kerja di perusahaan besar itu saya ayolah nek duwe ilmu anyar.
Akhirnya dia telepon saya, ini Bu, aku ikut diklat di foto, aku jaluk materi nih, dikasih. gitu. Gampang malah ya setelah Iya, berjaringan iya. ya. Oh. Terus kemudian teman-teman saya yang sudah kerja jadi dosen dan sebagainya itu ya saya calling. Emang ngono aku. Nah, ini Pak lucunya di sini. Teman-teman saya ini kan dulu saya yang suka ngerjain mereka ya karena Ngerjain gimana maksudnya? iya, dulu mereka kan sering titip absen itu. Oh. Sekarang dikerjain Pak. Ada begitu ya? Sekarang saya dikerjain gitu. Akhirnya saya dikerjain. Saya dikirimi buku dalam bentuk bahasa Inggris dan tebel 400 halaman, 600 halaman. Saya langsung stres. Ya apa kata poco iki Mas? Wis pokoknya usaha ya apa cara saya gitu. Ke Mas siapa itu Mas jatuhnya? Ya ini kakak kelas saya, ya teman-teman saya kuliah Jadi itu yang apa namanya curhat nyenengin bagaimana bacanya ini ya? ya apa Mas wong aku ki bahasa Inggris timuran ya. Probolinggo, iya orang Madura. Oke kita jeda di situ dulu, boleh lah. Saya ke Pak Mujiarto ini. Oke, Pak. Ini anggota jenengan ini. Betul. Bagaimana IG atau personal jenengan melihat potensi yang ada di beliau ini, Pak? Okay. Sebelumnya mungkin perlu saya komentari dulu iya, Pak, iya. apa namanya pengalaman Nggih. beliaunya ini. Jadi memang selama ini itu kita mengakui bahwa pelatihan terhadap guru itu sangat minim. Pelatihan terhadap guru Sangat minim sekali. Jadi nggak usah yakin saja bahwa memang apa yang diutarakan Bu benar ya, benar gitu ya. Nah, apa namanya, dari keadaan ini itu memang harus ada gitu ya, harus ada organisasi yang perlu memberikan pelatihan-pelatihan supaya bakat-bakat yang dimiliki oleh guru Lumajang khususnya itu harus berkembang. Harus berkembang. Seperti itu. Jadi beliaunya ini ikut itu mungkin pada saat di SMA Tempur Tekung. Sari. Sudah tuh? Apa? Sudah di Tekung apa masih di Tempur Sari. Masih sudah Tempur Sari. Iya. Minimnya karena apa sih? Padahal kan guru ini apalagi yang berstatus maaf ASN ini hampir wajib gitu loh menulis buku. Tapi kenapa workshopnya kok minim begitu? Lah, Padahal berbayar pun nggak masalah ya. Betul. Selama ini itu kan yang terjadi adalah orang yang dikirim pada pelatihan tertentu itu orang-orang itu tertentu saja. Oh itu. Jadi kalau ya. di SMA X itu A, Iya. ya ada pelatihan A itu A lagi, A lagi. ada lagi A lagi gitu. Ya, memang data yang dimiliki oleh dalam artian pelatihan oleh Kemendikbud itu memang tidak rata gitu. Sehingga munculnya kami di IG itu salah satunya adalah menjawab tantangan ini. Keresahan itu ya. Betul. Kok ikut tok sih? Betul. Ngerti bebas gitu. Tetapi kalau di IG sendiri gimana? Terkait dengan pelatihan, workshop kayak begitu yang menurut Bu Lela sebagai penulis dulunya dia tidak terfasilitasi apapun begitu. Kalau di organisasi ini kan gimana? Salah satu dari program kita yang secara nasional itu Sagu Sabu. Sagu? Saku. Ada Sagu Sagu Sabu, ada Saku Saku. Apa itu? Satu guru satu buku. Satu guru satu buku. Oke. Itu merupakan pelatihan secara nasional. Cuma karena Bu Lelanya baru masuk, jadi mungkin Berapa lama sih Bu jenengan terpanggil berada di Ikatan Guru Indonesia ini? Saya baru daftar ya Pak, tapi Iya. saya ngelama Pak. Pokoknya langsung saya bawa. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi memang merasakan dampak positif ya saat bergabung ya. Iya. Amin, semoga. Potong-potongan gitu ada nggak? Nggak ada. Saya bayar ikutan. Oh gitu ya. Memang sistemnya begitu di Ikatan Guru. Ya, Betul. Pak? Jadi pendaftaran pertama itu bayar 50.000, transfer langsung ke rekening pusat. Dari rekening 50.000 itu nanti terbagi menjadi 3 poin. Jadi kepengurusan kami itu ada hanya 3. Pengurus pusat, Oke. yang kedua itu pengurus wilayah, kemudian pengurus daerah. Oh. Jadi pada saat anggota ini wilayah. transfer, maka otomatis nanti akan terpecah 5% langsung ke pusat, 15% wilayah, baru sisanya ke rekeningnya daerah. Jadi jenengan ini termasuk daerah ya? Daerah, Oh daerah. gitu. Bukan cabang Tidak istilahnya. ada ranting. Oh, tidak ada. Paling bawah ranting. adalah pengurus daerah. Oke. Seperti itu. Gugur nggak keanggotaannya sama organisasi kakak tadi tanda kutip? Nah, nggak apa-apa toh, ya kan masyarakat juga perlu tahu. Bahkan, aduh saya sebenarnya pingin loh, tapi apakah? Nah itu. Guru-guru sekarang itu sudah sangat aktif sekali gitu. Iya, Tahu persis iya, mau iya. milih yang mana. Oh gitu. Jadi mau milih yang mana itu guru-guru sudah tahu persis. Tanpa milih pun boleh ya? Boleh, Tanpa silakan. milih ikut semuanya gitu. Boleh silakan. Kami terbuka luas bagi yang memang membutuhkan pelatihan. Ada 99 kanal pelatihan di kami. Per
199 pelatihan. 99 pelatihan itu biasanya per apa? Per bulan kah? Oh, Akan enggak. Satu tahun itu. Oh, 1 tahun, satu ya. tahun itu bisa kanal itu ya, artinya kanal pelatihan. dengan topik yang bermacam-macam pasti. Macam-macam. Luar biasa. Kemudian bagi anggota yang menjadi anggota kami itu tinggal masuk ke web, kemudian menunjukkan nomor KTA-nya, maka otomatis sudah menjadi peserta pelatihan. Oh, punya hak untuk mengikuti Betul. pelatihan yang diminati sesuai dengan bidangnya ya. Gratis. Gratis. 99 kanal gratis. Wah, Seperti itu. Aduh, ya. Di Lumajang ada berapa anggotanya? 553. 553 ya. Artinya punya kesempatan semua untuk belajar lagi ya. Betul. Jadi Workshop-workshop kemarin pada saat 17 Agustus itu kan ada acara penggratisan ini anggota pendaftaran. Itu dari kami juga, dari Lumajang juga. Jadi Kok ada kabar-kabar media sih ya? Wah, penyiarnya juga akan ikut gabung begitu Pak. ini ada tahap kedua. Jadi 25 sampai 31 monggo Apa syaratnya itu? Hanya menunjukkan kalau saya ini guru gitu? masuk ke masuk ke web kita gitu, anggota.ig.or.id, kemudian memasukkan foto, kemudian NUPTK kalau punya. Oh, kalau punya. Kalau tidak punya dilanjut sampai akhirnya data itu selesai finalisasi, maka setelah itu kami yang admin yang akan terbitlah bekerja. KTA gitu. Waduh, itu sekilas tentang Ikatan Guru Indonesia Lumajang. Ya saya ke sebelah. Ojo dibongkar kabeh. Oh ya. Perlunya Pak Firman di sini adalah mereview perkawanan ini ya. Jenengan ini apa namanya rekan kerja Di wilayah, maksudnya di sekolah SMK Negeri Tempursari. Tempursari. Kemudian tinggalnya juga di Tempursari. Bukan, tinggalnya di Sekolah, kota Pak. Lumajang. Yo, tinggal di sekolah. Cuman memang seringkali saya menginap di sana. Dan Bu Lela ketika itu pada awal beliau di sana itu ngekos ya, kemudian habis itu karena mungkin melihat saya juga dalam tanda kutip malamnya itu jadi penjaga malam di sana. Maksudnya itu apa penjaga malam itu ya Pak? Malamnya sekolah gitu. Oh, mau saking sayangnya dengan sekolah ya. Daripada sekolahnya itu sepi begitu Ya. kan. Lebih baik kan malam-malam itu ramai di sana. Oh gitu ya. Kemudian Akhirnya Bu Lela juga berinisiatif untuk menginap di sekolah juga. Mungkin karena ada temennya ya. Ya. Kita kalau tidak salah itu ada 4 7 sama yang jaga ya, malam. Yang jaga malam 1 sama suami istri. Jadi kita cuma menemani. Jadi lebih istilahnya sekolah lebih ramai. Bu Lela Ya. berapa lama mengikuti tirakat itu? Berapa lama ya? Mulai kapan Bu? Mulai kapan? Mulai kapan? Enggak, kosnya berapa lama? Kosnya di Nah, Tempursari? saya kosnya cuma 1 hari, Pak. Oh, Karena kosnya saya 1 hari? Saya punya asma kan, jadi nggak kuat. Nggak kuat. Nggak itu di rumah penduduk bukan kos. Jadi Ya. rumah penduduk itu boleh ditempati oleh guru-guru dan gratis ya. Saya tidur 1 hari aja langsung rasanya sampai di sini nggak bisa makan. Asma yang kumat. Akhirnya memutuskan untuk. Akhirnya Dan di jenengan sekolah. tugas di Tempursari sudah berapa lama? Sekarang udah hampir 2 tahun 3 bulan. Artinya 2 tahun 3 bulan minus 1 hari jenengan tidur di sekolah. Iya, tidur di sekolah. Ya, enggak, kok ya gitu loh Bu. Ya, bagaimana? Yang ditugaskan kok yang dari jauh-jauh begitu loh. Kira Tapi kalau saya lihat itu tiap malam ya, kadang kita itu kumpul di sana itu ada saja yang dilakukan. Pernah suatu saat ya Bu Lela ya, itu mereview buku ya. Iya. Kemudian saya mencoba untuk membantunya malam-malam itu. malam-malam. Jadi ya meskipun kita menggunakan fasilitas dari Seadanya. sekolah gitu ya, di sana komputer juga kita bisa gunakan gitu, laptop. Terus di sana kita itu berkreasi. Enggak, sebentar gini. Kan banyak keterbatasan ini ceritanya. Bagi seorang Ibu Lela yang maaf asma, Iya, Iya, betul. saya Ya. punya asma. ibarat lama sudah sakit Sudah asma. dari kecil, Pak. Oke. Saya punya asma alergi. Atau mungkin yang memindah Bronkitis. jenengan nggak ngerti kalau jenengan punya asma. Ya? Itu keistimewaan saya kan di sana. Enggak, jenengan asma, Nggih. jarak jauh, Iya. meninggalkan suami dan anak jarak Iya. jauh, kok masih bisa berkarya? Nah, ini yang perlu Betul. ya, Saya kok juga masih bisa herannya mikiri begitu. itu gitu loh, ya. Saya juga herannya begitu. Tapi ya memang ketika malam-malam
kan ketika siang kan bekerja begitu ya dengan anak-anak, Iya. dengan siswa. Tapi malamnya ternyata kita itu bisa produktif gitu. Itu yang saya kadang itu heran, waduh, boleh lah nih Pak Lila. Apa itu komputernya? Ini tentang ternak tuh. Kami ini ngapain boleh lah? Ini buat buku. Wow. Iya. Bu Lela memang waktu masuk pertama ke Tempur Sari nggak gelo gitu. Aduh. Lapo gitu. Nah, ini buka aja nggak apa-apa ya. Biar yang Minda juga dengar gitu. Enggak ya. Enggak, kalau Sebelumnya di SMK Tekung. 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 Iya. Saya di Tekung 14 tahun. Nah, saat kemudian SK itu turun, surat keputusan itu turun kalau harus berada di Tempur Sari, apa yang dipikirkan? Kan Pertama- belum berpikir buku itu. Enggak, artinya buku-buku yang selanjutnya. Iya. Jawabannya saya tahu. Pak. Apa itu, Pak? Jauh. Oh. Bukan, pertama yang saya pikirkan ini anak saya itu sudah kelas 6 SD Pak, mau lulus Pak, mau ujian nasional. Kemudian waktu itu saya parah-parahnya penyakit saya Asma. masih parah nggih. Terus ibu saya bilang, "Udah berangkat." gitu. Saya bilang, "Iya berangkat, tapi ya apa? Udah cari dokter yang paling baik." Terus Pak saya habis tidak punya uang. Jadi saya nunggu cair. Iya. Cair langsung saya cari dokter di Jember. Terus sama dokternya itu dikasih 5 obat ya. Iya. Dibawa sekepok ini Pak, segini. Iya. Saya bawa, contohnya saya bawa. Kemana-mana Iya. saya bawa ini. Oh, mana-mana jenengan sampai begitu ya? Iya. Ya mungkin loh ya, saya berprasangka baik. Yang Minda itu nggak tahu kalau jenengan harus bawa obat sekepok itu. Kalau tahu mungkin nggak ke sana. Tapi sebenarnya saya Enggak ya? enggak lihat enggak lihat sisi itunya, tapi saya lihat itu mungkin saya dibutuhkan di Tempur Sari untuk saat inilah. Iya. Jadi saya berdoa aja waktu itu ya Pak, awalnya saya berangkat saya berdoa mungkin ada hikmah di belakang ini gitu. Ya, dan ternyata hikmahnya karyanya Betul. terbit begitu loh. Kalau hikmahnya banyak. Iya. Salah satunya ini. Salah satunya Salah satunya ini. buku. Ini kita Iya. belum singgung buku loh ya, masih singgung masih mukadimah ini ya. Seorang guru itu Iya. kalau berhasil Iya. membuat karya, publikasi ilmiahnya bagus tuh. Ya, Pada artinya saat walau yang- dimanapun tempatnya ya. Betul. Iya. Tapi kan kadang ada Pak perperangan batin begitu ya, apalagi beliau sakit gitu. Biasanya Bu, logisnya manusia normal ya, kalau menurut saya bukan berarti ngomong jenengan nggak normal begitu. Kalau sudah ada kendala pasti produktivitas turun. Betul. Jengkel, malas, kok saya sih yang ke sana, pasti begitu. Protes dan ini itu enggak jenengan lakukan? Enggak. Makanya saya ngomong nggak normal ini Bu. Dan jangan ikhlas saja begitu ya, jalan. Ya, gini Pak, jadi saya sebelum ada kabar untuk turun saya sudah dikasih tahu sama keluarga. Keluarga besar saya sudah ngomong. Nanti kamu kalau ditaruh di sesuatu tempat ya Jauh, harus ikhlas, terus dari ikhlas itu nanti kamu dapat hikmahnya gitu. Terus suami saya juga ngomong, wes gak usah dianu, gak usah. Iya, tapi memang ada ya, ada sisi kecil ada ya. Kalau saya begini ya, Sebagai manusia ya, Pak. Iya, makanya saya Pak berpikir begitu loh. Buku segini banyak begitu loh. Ternyata beliaunya ada sesuatu ya, sakit itu tadi ya, kemudian ditambah dengan jarak begitu jauh. Itu full 1 minggu tidak pulang atau bagaimana, Bu? kalau awalnya saya full Pak, full di sana. Tapi karena saya sering 3 bulan sekali ke dokter, saya minta untuk hari Jumat itu saya ngajarnya agak kosong gitu, jadi full sampai hari Kamis. Jadi sewaktu-waktu saya kalau ke Jember, saya bisa langsung ke Jember gitu untuk periksa. Gitu. Jadi artinya kalau bicara kurikulum oke lah ya, meng-ACC requestnya Iya. jenengan ya, kayak jam mengajar Iya. begitu ya. Saya tidak ditaruh jam ini karena ini itu Iya. oke. Iya oke. Kalau apa kepingin saya pingsan di sana, monggo tok saya. Ancamannya menakutkan sih Bu. Soalnya saya kalau obatnya itu nggak diminum ini Iya, sudah iya. gini langsung bunyi Pak. Iya, tapi itu tidak membuat Bu Lela banyak kan stok alasan banyak ini untuk tidak datang begitu. Saya sakit gitu. Hah? Kadang-kadang. Tapi memang pas lagi sakit ya. Iya. Ya bukan karena enggan begitu ya, enggak ya. Ini Tapi saya cerita ya Pak, perjalanan ke Tempur Sari itu 2 jam setengah ya Pak. 2 jam setengah. Pak, habis subuh saya itu harus berangkat. Ya. Paling
paling telat itu 5:30 itu sudah harus berangkat. Salah satu karakter dari seorang guru Iya. ya. Nah, Itu, gitu ya, Pak, Kak. yang memang terpanggil untuk Iya. anak didiknya ya. Kalau saya nggak berangkat kan telat gitu. Oke, Sedangkan siswa sana di sana itu pasti ngomong, Bu Lela jangan lama-lama ya gitu. Jadi saya tuh akhirnya mau ndak mau walaupun saya sakit ya jadi semangat itu. Ya. Kok enggak kepingin berdomisili di sana begitu? Enggak lah. Di sana malah saya sering kumat ya, Pak. Oh. Soalnya udaranya kan nggak bagus di sana itu. Iya, iya, Dingin, iya. terus Oke. lembab. Saya kalau malam sering kumat. Kalau malam. Jadi kalau pagi itu kan banyak selimuran lah. Maksudnya ada yang dibikin saya itu kegiatan Aktivitas, lihat. Kalau malam kan sepi, Pak. Sepi terus jadi dingin gitu. Akhirnya bunyi. Nih, sampai teman-teman ini Kak Firman, iki muni opo iki? Iki muni apa? Yang rame ya ini. Iya, rame biola, biola. Ini apa ini? Tapi saya bersyukur teman-teman yang di Tempur Sari terus yang bermalam di Tempur Sari itu sangat baik lah. Baik ya. Salah satunya Iya, beliau ini. beliau. Ya. Sebenarnya mau ikut semua ini, Gitu Pak. ya, kenapa Tapi enggak? Ikut semua nggak apa-apa sebenarnya, Bu. Iya. ada Pak Eko, ada Iya, Pak iya. Hari, Iya. ada Mas Ben ini salam. Gini. Kita jeda dulu ya. Monggo. Kita harus putar iklan dulu, Iya. Bapak. Coba jangan geser frekuensi. Tentunya kita masih akan bincang-bincang santuy hingga jam 8 nanti bareng narasumber kita. More music, more fun. Lapar, haus juga nih. Kamu minum apa sih? Enak, ini Olala Jelly Drink. Aku mau nyobain please. Nih, cobain serunya minuman jelly baru. Olala Jelly Drink. Wow, enak. Baru Olala Jelly Drink. Teksturnya lembut, jelinya smooth banget di mulut. Ada rasa anggur dan rasa jambu. Olala Jelly Drink dikemas higienis. 1 sedotan untuk 1 cup. Praktis, tinggal slurp jelinya. Aku suka rasa jambu. Jelinya enak dan lembut. Kalau aku suka rasa anggur. Rasa buahnya yummy banget. Olala Jelly Drink favoritku. Menyenangkan dan mengenyangkan. Baru Olala Jelly Drink. Berasa buahnya smooth Kuliah di jelinya. mana? Di Universitas Widyagama aja. Universitasnya asik, sudah terakreditasi oleh Ban PT dan berpengalaman sejak 1971. Lokasi kampus 2 Universitas Widyagama terletak di tengah kota, yaitu Jalan Borobudur nomor 35 Kota Malang. Fasilitas gedung megah, dosen berpengalaman, serta bekerja sama dengan berbagai instansi. Universitas Widyagama juga menjadi kampus inovasi yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknik, dan Pertanian. Ada juga program Pascasarjana dan program vokasi atau Diploma 3, serta berbagai macam beasiswa menarik yang bisa didapatkan. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi di 0898632142 atau nomor 0341411291. Universitas Widyagama Malang, kampus inovasi and entrepreneurship University. Kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih. Aduh. Hey, you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso, crunchy chocomaltnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top Cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy chocomal. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian semua, cobain Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wings. Hi Indonesia, ini Lucas. It's time to try new coffee mochaccino. Karena gue bosan yang biasa.
Baru Neo Coffee Mochaccino. Nikmatnya kopi susu plus coklat, mantul di lidah. Bikin lo nggak bisa berhenti. Nikmati Neo Coffee Mochaccino baru. Ayo cobain Neo Coffee Mochaccino sekarang. Rasa kopinya gokil. Coklatnya manggil. Neo Coffee Mochaccino Hajab. We make our day. Neo Coffee. Neo Coffee. Neo Coffee. Enak ya kan? Kopi gue Neo Coffee Mochaccino. Cobain Citra kuy. Kirana, aku mau cerita sedikit nih soal hijabku. Dulu aku berhijab karena peran aku. Tapi setelah 5 tahun, aku memutuskan buat jadiin hijab sebagai komitmenku. Otomatis, aku harus menjaga kesegarannya dong. Karena hijabku adalah titik suksesku. Nah, biasanya kalau abis aktivitas di luar seharian, hijab kan suka bau apek banget tuh. Tapi buat aku enggak. Sampai pada nanya, Ciki, pakai parfum apa sih? Wangi banget. Aku bilang, aku pakai yang baru. Wah, mereka langsung pada penasaran. Pakai apa? Pakai apa? Aku jawab, aku pakai Royal Parfum Series by Socklin Hijab Black Velvet. Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaianku. Fresh Guard formulanya menjaga kesegaran di serat kain terhalus dan rapat. Royal Active Touch-nya tebar parfum mewah dan elegan sepanjang hari. Aku dan hijabku jadi segar dan wangi terus. Royal Parfum Series by Socklin Hijab Black Velvet. Scent for success. Kembali lagi di 90,7 FM Radio Semeru dan kita masih di BBS Bincang-Bincang Santuy ya, program unggulan di 90,7 FM hingga jam 8 malam nanti. Masih bareng narasumber saya yang inspiratif. Ke Pak Mujiarto sekarang. Saya dikasih buku bagus ini. Ya, saya dikasih buku bagus sebelum review bukunya Bu Lela ini. Pertanyaannya cuma satu seperti buku ini, kenapa saya harus memilih Iggy? Jawaban saya seperti ini, Pak. Pada saat kami saya termasuk guru, saya guru di SMA 2. SMA 2. Ngajar fisika. Walaupun begitu 10 tahun saya di SMA Pronojiwo. Oh, sebelumnya ya. Sebelumnya. Kami merasa bahwa apa yang kami butuhkan untuk naik pangkat itu sangat minim sekali. Jadi pada saat kami mengajukan item yang mana? Item pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, pelatihan itu sangat minim sekali. Kemudian dalam 1 tahun belum tentu kita dapatkan. Apalagi seperti Bu Lela ini kan punya bakat di nulis. Potensi, betul. Jangan berharap gitu ya. Jangan berharap kalau belum dikenal oleh Jakarta sana itu akan berharap mendapatkan undangan untuk latihan. Oh. Dari kejadian itu kami berpikir bagaimana kita harus memenuhi kriteria ini gitu ya. Ya mau tidak mau memang kita harus ngikutin organisasi yang memang di situ ada pelatihan peningkatan gurunya. Dan kalau saya ini memiliki cerita yang sangat lucu lah, boleh bisa masuk ke Iggy. Jadi awal saya masuk itu ngikutin kegiatan Sagusanov, satu guru satu inovasi. Oh, Pak programnya Kolik, ya, Pak Kolik, ya, Pak Kolik. Pada saat pelatihan pertama kami dibebaskan. Jadi organisasi apa saja boleh terserah gitu ya. Pada saat jadi masih anggota organisasi kakak tadi ya. Betul. Pada saat kami ngikutin kegiatan kedua itu langsung syaratnya adalah memiliki KTA Iggy. Karena gratis. Betul. Tidak ada pelatihan maka pada saat itu baru saya ikut. Tahun berapa jenengan mendaftar? 2016. 2016. Di Lumajang sudah ada nggih? Sudah ada. Jadi Pak Hamid pada saat itu, pada saat beliaunya ini mutasi ke Jember, mendekati rumah gitu ya. Saya ditunjuk sebagai ketua Iggy di Lumajang. Oh, mulai dari beliau saat Pak Hamid pulang ke mutasi ke Jember 2018. Ya. Apa pembedanya waktu era Pak Hamid sama era jenengan? Saya dapat warisan warisan anggota itu 23. 2016 23 warisannya. Betul. Jadi pada saat kami menjalankan organisasi ini terlalu kecil untuk kita untuk menggema gitu ya. Sehingga dengan cara memperbanyak pelatihan, jadi mulai 2018 itu kami sudah melaksanakan 18 pelatihan. Apa yang dibutuhkan guru?
mulai dari strategi pembelajaran. Kemudian membuat best practice dan lain sebagainya. Itu sudah ada 18. Jadi mulai pada saat itu mulai berkembang, mulai berkembang. Jadi, sampai akhirnya pada saat kemarin tanggal 17 pada saat ada program nasional 17 Agustus pendaftaran IG gratis seluruh Indonesia. Walaupun begitu sampai server kita down gitu ya. Gitu ya, saking banyaknya yang masuk seperti artinya itu. Jenengan nggak ngapunten tanda kutip colek door to door ikut kami dong yuk. Tidak ya. Tidak. Jenengan membuat atau menunjukkan lewat pelatihan-pelatihan itu ya. Betul. Ini yang kita butuhkan. Betul. Silakan bergabung begitu. Betul. Ya. Jadi intinya itu pada saat kami mengadakan pelatihan, kami sudah memberitahu kepada peserta gitu ya. Memang pelatihannya ada yang gratis, ada yang memang berbayar. Ya. Artinya berbayarnya itu untuk konsumsi mereka sendiri gitu ya. Jadi untuk konsumsi mereka sendiri. Jadi pada saat pelatihan kami memang menekankan, termasuk buku kami yang strategi mengajar itu adalah strategi mengajar kalau kreatif. Ikut pelatihan kami jangan berharap hanya sertifikatnya saja. Selama tidak ada produk maka mohon maaf, walaupun jenengan sudah bayar sertifikat tidak ada terbit ya. Betul. Harus ada karya. Betul. Wah, ini jadi kalau tidak dipaksa memang tidak akan ada. Betul. Tapi memang strategi itu bagus sekali gitu loh. Kalau nggak begitu, nggak muncul hal-hal kayak begini gitu. Iya. Di sekretariatnya di Lumajang di mana, Bapak? Di Jalan Kapten Wiratno nomor 6. Kapten Wiratno. Jalan Menara Air. Rujak. Betul, berhadapan-hadapan dengan Rujak. Itu saya sering ke sana. Monggo. Sering rujak. Iya, Cingur itu. Jadi berhadapan itu ya. 2 lantai itu kalau nggak salah ya. Belum selesai. Oh iya. Saya sempat baca sih pelangnya itu ya. Betul. Oh ini sekretariat Ikatan Guru Indonesia Lumajang. Nggih. Harapannya harapan mungkin nantilah ya. Kemudian jenengan saya asli Jember. Asli Jember. Kemudian pengalaman ngajar saya memang sama seperti Bu Lela. Jadi pengalaman hidup itu mengajarkan saya lebih kuat gitu ya. Gitu. Jadi lulus 2001 Universitas Jember, kemudian menjadi pengganti guru cuti di SMA Rembi Puji sampai November. Setelah November itu kebetulan ikut tes di Sekolah Taruna Dr. Anda Zuleha, Kertaleces. Pada saat itu memang masa jaya-jayanya Kertaleces ya. Iya. Jadi di situ 7 tahun 10 bulan. Jadi kami tahu persis gitu ya, sekolah-sekolah favorit itu bagaimana mengelolanya. Jadi 7 tahun di sana. Kemudian pada saat 2008 itu berangkat dari sini kan, berangkat dari rumah ini ke Leces, melewati ya mesti ya. Harus jam 5 gitu. Ada suatu kejadian mana putra saya itu saya pamiti, ternyata anaknya langsung gini. Ya, ayo pulang ya. Langsung gini anaknya. Saya langsung adek. Saya tidak harus pindah ke kota ini gitu untuk putra saya. Sehingga dari situ sudah pulang dari Leces itu naik bis, baca-baca undang-undang itu. Jadi 2008 pada saat mau tes undang-undang dasar itu hafal saya. Hafal semua ya. Tapi sekarang sudah hilang lagi. 2009 2008 ikut, 2009 ternyata keterima di sini. Jadi ada 3 guru. Pada saat saya lihat pengumuman ternyata ibu-ibu saya. Saya berpikir karena memang sudah tahu ya di mana penempatannya. Pasirian, Candipuro sama Pronojiwo. Langsung saya survei Pronojiwo. Langsung ya. Karena saya sendiri sebelum terima SK itu ya. Jadi bedanya dengan Bu Lela, kalau Bu Lela ini dekat dulu baru jauh. Kalau saya jauh dulu 10 tahun baru dekat. Iya, itu akhirnya berada di Lumajang. Sekarang ya. di SMA 2. Sekarang di SMA 2 mengajar fisika. Ngoten. Baik, ke Pak Firman sekarang saya sebelum ke Bu Lela lagi bicara dengan aneka ternak sekarang sudah Bu ya. Pak Firman Lumajang ya? Asli Lumajang. Asli Lumajang dan Pasirian. Asli Jalan Juanda sini. Dekat. Lah kok tinggalnya di Pasirian? Ngajarnya di orang Pasirian. Oh, nyonya orang Pasirian. Iya. Pendidik juga? Bukan. Biasanya guru itu sama guru begitu loh. Bukan. Kecuali Bu Lela. Dulu ceritanya itu calon istri saya itu kuliah di STIH. STIH, hukum ya. Jadi lewat depan rumah saya tahu begitu. Akhirnya saya kejar. Iya. Memang dulu situ saya sudah cita-cita ingin jadi orang desa. Karena dari awal kan, dari lahir kan saya di Suwanda itu, jadi sudah merasakan kota lah ya. Tiap malam apalagi pagi itu kan namanya kendaraan itu silih berganti lewat gitu ya. Dan cita-cita itu terwujud. Tahun berapa Pak ke
ke Tembursari? Ke Pasirian dulu, Pak. Oh, Pasirian. Oh, di Pasirian dulu, Pasirian di SMK. Saya kecantol istri saya Pasirian dulu. Kemudian saya menikah tahun 2006, kalau nggak salah. Kemudian masih mengajar di sini ketika itu. Terus 2007 baru saya di SMK Negeri Pasirian ketika itu, tapi GDT. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ya, GDT. Kemudian ikut CPNS 3 kali, 2008, 2009, 2010. Baru 2010 saya katut gitu ya, dalam tanda kutip katut di SMK Tembursari. Tembursari dan melangsung ya. Jadi di sana sampai sekarang dan benar-benar dikabulkan langsung. Jadi desa bener gitu ya. Pengalamannya lebih banyak gitu Pak Firman daripada saya. Kalau saya 1 kali ikut CPNS kebetulan dapat. Pengalaman daftarnya mencicipi soal CPNS. Kalau Bu Lela Ya. Probolinggo. Saya aslinya Probolinggo. Suami juga Probolinggo. Suami saya Surabaya. Kok Pak. bisa ketemu orang Surabaya? Ketemunya Nggak di apa-apa. terminal. Kalau ini memang momentum sangat pribadi begitu. Ketemunya, loh kok bisa di terminal? Sebentar. Ceritanya bagaimana? Nah itu saya dikenalkan temennya suami saya. Oh Ya, gitu. terus Jadikan buku bagus itu. Iya ditulis dong. kalau sebenarnya saya ada buku ini buku bukan. Selama saya di Tembursari sudah mulai saya nyicil untuk saya terbitkan jadi buku. Jadi atau kisah itu ya. Ya pengalaman saya selama di Tembursari. Oh, tapi ada Pak Sinten namanya? Pak Yoyo. Pak Yoyo, ada Pak Yoyo di dalamnya ya? Ya termasuk itu kan Pak partner abadi saya. Oh, Putra pinten sekarang, Bu? 2. Iya. Kelas yang nomor 1 kelas 2 SMP, yang nomor 2 itu kelas 1 SMP. Nama ini sinten, Bu? Kalau yang pertama itu Putri namanya Saskia Sahra, kemudian yang kedua itu Sinatria Maulana Ramzi. Ada turunan menulis juga putra-putrinya? Ada yang kelihatan? Sepertinya yang nomor 1, Pak. Oh, yang menulis yang ya. Nomor 1 itu gambar sama dikasih kata-kata gitu. Ilustrasi ya, langsung bisa begitu sudah ya. bisa. Tapi gimana? Kira-kira melihat ibunya ternyata karyanya luar biasa begini. Pernah komen nggak? Pernah. Iya, ibu itu pekerja keras. Kalau bilang gitu. Terucap gitu ya. Iya. Bagus loh anak bisa mengucapkan begitu. Enggak diam begitu ya. Nggih. Malah mereka sering bantu, Pak. Bantu apa ini kalau dalam ngetik saya di pinggirnya. Jadi saya dikte, dia mengetik. peran keluarga luar biasa ya dalam Bu Lela berkarya ya. Iya, sebesar apa sih peran Pak Yoyo ini? Waduh. Nggak tahu, Pak. Waduh, ini harus dibongkar ini. Iya dong, BBS ini memang profil untuk membongkar ini sebelum ke karya. Iya. Suami saya itu laki-laki yang sangat baik, Pak. Aduh, di luar radionya kedengeran ya? Bunyi enggak radio di luar? Wah, enggak dengar. Dia itu baik sekali. Dia selalu menyemangati semua yang saya Dan BBS ini juga taunya dari suami ya, Bu ya? Ya, dari suami. Jadi iya. semua yang saya kerjakan, dia itu selalu mendukung dan siap mengantar. Jadi saya pernah ke Bali jam 2 pagi ya diantar. Gitu ya. Ke tempat Dudi jauh ya pun diantar. Jadi saya sama suami ini sudah pernah kemana-mana, sudah keliling-keliling. Tapi ada pengalaman juga saya sama beliau terkait dengan acara ini. Suatu waktu saya pulang siaran BBS begitu di pos karena saya sama suami beliau ini sering nyangkruk di pos, dicegat. Acara apa kamu mau? BBS Pak. Nyonya aku ya nulis. Kepengen oke. Jadi supportnya luar biasa dan itu nggak ngomong dulu sama istrinya ya? Nggak. Waduh luar biasa. Pak Firman, komen dong tentang Ikatan Guru Indonesia. Belum. Sudah jadi anggota belum? Belum. Ya, ayo apa yang dijelaskan? Mau katanya. Kemarin sempat ada program gratis itu ya, teman-teman di grup SMK Negeri Tembursari cukup ramai, Pak. Terus ada salah satu teman itu, ayo ini daftar. Saya juga mau daftar ini. Ya mungkin karena banyak pekerjaan juga ya. Saya juga banyak ketika pandemi ini ternyata namanya webinar-webinar. Ya banyak ya. Kemudian saya itu juga jadi kolektor sertifikat jadi webinar ini ikut. Kemudian juga sebenarnya dalam hati sih kepingin juga sih. Kebutuhan itu Pak. Nah gitu. Sertifikat. Kepingin ikut soalnya ya ini saya ingin seperti Bu Lela ya.
menulis gitu ya satu buku, tapi saya belum masih dapat berapa kemarin ya, 50 halaman. 50 halaman itu sudah dong. Iya. Tapi memang belum, goalnya belum. Saya tertuang. selalu ngajak ini Pak. Ayo Kafir. Ya diajak ini salah satunya ini di sini. Nah, Rona Corona. Ya, saya ada di dalamnya, tapi masih antologi. Oh. Ada mungkin sekitar masih 3 antologi yang baru saya ikuti, karena halamannya cuma 3 halaman atau 4 halaman itu saya masih bisa ya. Ketika beberapa halaman sampai 100 halaman ini butuh waktu ya. Ketika memang liburan panjang itu saya bisa. Saya bisa. Tapi kan sekarang libur ini. Tapi kan walaupun daring. Ada daring. Dan itu membuat saya sibuk. Oh gitu, malah sibuk ya? Sibuk benar. Jadi bayangannya Mas Ferry mungkin dengan daring guru itu tambah ringan, tambah berat. Oh gitu ya. Tambah berat. Padahal saya guru juga ya. Oh berarti cuma mancing. Terus boleh lah. Ya. Kenapa terpanggil bergabung di IGI? Dari siapa aja dengan infonya? Kalau saya kan saya sudah sebutkan ini. Oh iya dong, iya. Sama kakak itu saya enggak diperhatikan. Oh kakaknya. Kakak. Enggak salah kakaknya ya. Jadi itu. Mbak kok yakin adiknya ini lebih memperhatikan dari mana? Kan belum tahu juga. Saya gini. Saya kan punya grup nasional Pak. Jadi grup peternakan nasional. Dan saya lihat kok ini teman-teman kok sering dapat ini dan macam-macam. Dari mana itu? Gitu. Saya gini. Saya lihat dulu lama-lama kok ternyata di sini. Oh ternyata di sini harusnya, maka yakin. Ya. Perkapan jenengan bergabung? Bulan kemarin. Langsung kontak ketua? Betul, saya langsung ke web pusat. Web secara otomatis itu harusnya Pak. Jadi kalau pusat. Pak Firman berkenan juga langsung bisa masuk web ya. Tapi karena program gratis maka kami yang memvalidasi. Oh gitu, ya. Kalau betul, artinya apa? Setelah data selesai, nanti difinalisasi, maka di web kami akan ketahuan siapa yang sudah daftar gratis ini. Kita validasi, langsung keluar KTA-nya. Oh gitu ya, apa namanya sistematisnya begitu ya. Dan cocok? Ya alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya Bapak mau ya saya ajak, saya seret-seret itu. Pada saya yang diseret. Oh iya juga, Pak juga. Saya belum berkarya. Iya. Ada yang komen ini mungkin ya. Mas Alfian, aku atas nama Mas Alfian, Samarinda Nyimak. Wah, kemudian Nurul Putri pakai kemeja putih itu Pak Firman ya? Iya. Ada yang Pak Firman kayaknya itu. Saya banyak fun. Iya. Nurul Putri Senduro hadir, kemudian itu mau ngomentari Abdul Muiz. Oh iya. Mungkin ada yang perlu yang komen di jenengan pribadi. Itu saya ini nanti saya dimarahi sama Pak Muiz dan dicetakan lagi nanti. Ini Pak, saya penerbitnya ini salah satunya dari Mahameru. Jadi, Mahameru ini itu maksudnya ya. Percetakan asli Lumajang. Oke, Mahameru hadir ya. Percetakan lokal yang pengurusnya itu adalah pengurus Sigi. Guru juga Pak, pengurus Sigi. Iya. Bagian diklat. Gitu ya. Betul. Waduh. Jadi kalau kita membuat pelatihan buku gitu, beliau sudah yang bertanggung jawab mencetakkan. Langsung gitu ya, secara otomatis begitu ya. Dengan biaya yang lebih miring bila dibandingkan dengan kalau cetak di luar. Syaratnya punya KTA ya. Betul. Promosi terus Pak. Sekarang saya ke aneka ternak. Bisa Bu bukunya Bu. Iya, bisa. Ditunjukkan begitu ke kamera. Ini buku beliau yang sudah launching. Ini launchingnya sudah kemarin. Launching pribadi. Launching apa? Kapan-kapan kalau mau launching lagi kabar-kabar kami juga Bu gitu loh. Iya. Buku aneka ternak bisa di Pak Mujiatu sama baca ya? Sudah. Oke, nanti saya akan juga Pak Firman. Sekarang ke penulisnya dulu. Sepenting apa buku itu? Ini sebenarnya saya punya di sini ini keinginan guru sebenarnya Pak. Keinginan guru. Itu request ya? Hasil request begitu kah? Iya, sebenarnya semua buku saya ini request dari guru-guru nasional Pak. Jadi saya walaupun saya belum buat, jadi saya enggak pernah nolak. Jadi saya kalau tanya bolehlah bikin buku aneka ternak, bisa. Saya bilang bisa. Oh, gitu. Walaupun belum ada referensinya, belum ada apa, saya pasti bilang ada, saya gitu kan. Iya, dan ternyata buku itu
sudah kemana-mana ya. Iya. Kita dengar review dulu. Iya. Kita dengar review ini, nggak tahu dari mana ini ya. Coy, ini dari saya dapat kiriman sejumlah banyak review begitu. Kita dengar yang pertama ini. Nama saya Endah Kiswati dari SMK Negeri 1 Nabire, Papua. Saya mengajar jurusan ATU dan kesehatan hewan. Mengenai testimoni bukunya Ibu, sangat bagus dan sangat membantu untuk kami pegangan sebagai guru, dan banyak bermanfaat di buku tersebut. Dan ada beberapa buku soal, yaitu untuk persiapan latihan soal, banyak sekali dan bermanfaat bagi saya, khususnya guru SMK Negeri 1 Nabire, karena di sekolah Papua belum ada buku-buku untuk sebagai panduan guru. Dan alhamdulillah bisa kenalan dengan Ibu Nur. Alhamdulillah bisa mengirimkan buku tersebut ke SMK Negeri 1 Nabire. Terima kasih buat saya. Salam sukses selalu buat Ibu Nur. Sehat selalu, sukses selalu. Barakallah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhrojaki. Saya mengajar di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah membeli buku dari karangan Bu Lela. Bukunya sangat bagus, sangat menunjang sekali untuk referensi dalam saya mengajar, khususnya di jurusan agribisnis Tanah Unggas. Terima kasih Bu Lela, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri peternakan karya Ibu Nurul Laila Tujana, khususnya pada panduan pemeliharaan ayam pedaging dan buku pemeliharaan ayam petelur. Ini sangat membantu saya dalam menyiapkan bahan ajar dan pada saat penyampaian materi kepada anak-anak atau peserta didik saya. Saya adalah Pak Yoga dari SMK Negeri 1 Singgahan Tuban. Saya salah satu pengajar guru produktif untuk kelas agribisnis ternak. Ada 3 review ini Bu ya, dari Nabire, Papua, kemudian Banyuasin, Sumatera, dan Tuban. Iya, sudah sampai sana bukunya Jeneng. Buku saya alhamdulillah sudah sampai dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya siapa sih yang menentukan tema-tema itu? Apakah pure penulisnya atau ada tim atau ada apa sih gitu Bu? Itu permintaan teman-teman sebenarnya Pak. Ya, sama kan kita guru. Jadi solusinya tahu ya apa yang dibutuhkan begitu ya. Betul. Tadi itu dari Nabire, Banyuasin, Tuban. Ada beberapa lagi nih ya yang nanti kita akan dengar juga ya. Buku Aneka Ternak tahun berapa ini Bu? Mulai ditulis. Butuh berapa lama? Saya kalau referensinya banyak 3 bulan jadi Pak. 3 bulan jadi. Langsung apa dalam bentuk buku sudah atau naskah? Naskah itu yang lama dipercetakan. Kalau referensinya cukup banyak. Iya. Terus gimana sih mau cerita dong berprosesnya seperti apa? Di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah asma tadi loh ya. Saya itu sebenarnya gini Pak, saya kalau malam itu jujur aja nggak bisa tidur karena kalau asma itu enggak ada gejala, mulu-mulu sudah kumat gitu ya. Jadi di saat-saat seperti itu saya bingung mau ngapain gitu ya. Kalau di Tempur Sari Kak Firman udah tahu seperti apa. Akhirnya saya cari kesibukan gitu. Akhirnya
saya telepon semua itu, saya bilang aku emang golekno referensi gitu ya, baik perusahaan besar saya bos-bosnya itu saya kerjai semua saya kerjai, akhirnya dikirim Pak, dikirim banyak saya simpan. Nah itu baru saya tulis dengan kalimat saya, dengan gaya saya, karakter saya, jadi saya tuangkan. Kalau di Aneka Ternak ini sebenarnya ini punya apa ya, saya punya misi sendiri di sini. Misi apa itu Bu? Ini saya ini lihat alumni saya ini kebanyakan itu bekerja, jadi kerjanya nggak lama Pak, jadi cuman paling banter 2 tahun, 3 tahun itu berhenti. Terus mereka kebanyakan bertanya, Bu, saya mau kerja apa ya Bu gitu. Jadi terus akhirnya saya gini, wis saya tak ya. Saya lihat, saya baca itu, oh ternyata itu selain di ayam telur, ayam daging ini banyak di sekitar kita ini, banyaklah peluang usaha yang sebenarnya bisa kita lirik dan itu menghasilkan uang gitu. Nggak perlu kita susah, tempatnya besar nggak perlu. Contohnya di sini ada itu cacing sutra. Cacing sutra itu untuk pakan burung, burung, makannya ikan. Itu kan hanya perlu selokan mungkin dari limbah kita rumah tangga, kemudian dari kandang itu bisa hanya sedikit itu bisa di sana berkembang itu. Bisa berkembang ya. Mogot itu kan sebenarnya kan dari sekitar kandang itu awalnya. Iya. Orang rumah lagi konsen juga. Bukunya Junjungan dibuka terus itu ya. Banyak referensi ternyata. Iya. Loh, bicara Aneka Ternak itu kan nggak cuma satu item ternak ya di buku itu ada berapa? Kalau totalnya itu ada sekitar 25. Ini ada buku Aneka Ternak 1 dan 2. Ini yang ke? Ini yang awal. Yang kedua masih perjalanan itu. Oh, perjalanan. Pak Muis sudah saya suruh tapi enggak. Jadi bakal disusul dengan buku Aneka Ternak 2 ya. Itu melengkapi menu ternaknya atau lebih banyak begitu? Ini kan setiap daerah. Apa bedanya? Bedanya gini, setiap daerah itu kan tidak sama ya, potensi daerah tidak sama. Jadi saya carikan yang garis tengahnya lah. Jadi setiap daerah itu mungkin punya keistimewaan. Jadi saya carikan yang paling simpel gitu. Kan ada di Papua nggak mungkin lah kalau kita kasih rusa gitu kan. Jadi saya disesuaikan ya. Jadi nanti pembaca buku itu silakan memilih begitu ya, mana yang paling sesuai di daerahnya begitu. Sesuai daerahnya gitu. Wah. Jadi harapan saya ke depannya itu biar alumni jurusan peternakan itu bisa mengembangkan lah. Ada bekal. Itu dipegang yang non pendidikan bisa enggak? Bisa. Oh. Di sini isinya itu ada cara kerjanya, kemudian panennya seperti apa, nanti hasilnya bagaimana. Meminimalisir kegagalan kayak begitu ya. Waduh. Kalau keluarga kepengen gizinya bertambah bisa malah. Bisa. Begitu ya. Pak Mujiarto sekarang ya, jenengan sekilas saja terkait buku itu. Yang pertama saya baca kata pengantar. Saya paling suka membaca kata pengantar. Ada apa di dalam hatinya Bu Lela? Iya. Apa yang Anda dapatkan? Ternyata yang di kata pengantar itu memang ilmu yang didapatkan Bu Lela ini lebih banyak diterima pada saat beliaunya ini ada di SMA Tikung. Oh iya. Membuka luka lama Pak. Karena di sana mungkin terlalu lama ya. Betul ya. Itu saya lihat di kata pengantarnya seperti itu. Jadi banyak teman-teman rekan-rekannya yang menjadi partnernya yang ditulis di kata pengantar. Okay. Kalau di isi total memang aneka ya, beraneka. Ya. Kalau saya pribadi mengatakan gini, pada saat sebuah keluarga itu berhasil menerapkan ini yang sesuai dengan aturan yang dibuat Bu Lela ya terkait itu ternak ya. gizi keluarga nanti bisa naik gitu. Gizi keluarga naik ya, sehat, imun naik, corona lewat gitu. Cetakan pertama Bu? Iya, cetakan pertama ini sudah 120 buku yang pesan. 120 gitu buku. Ya. Yang belum terkirim juga banyak kayaknya kemarin ya. Saya kemarin baca dikirimnya ini pesan yang luar biasa loh. Iya. Ini ada yang Pak, ini malah minta dibikinkan SPC. Ini pesan 60 buku. Dan itu ready stock. Pak Muis lagi. Habis ya Pak, saya pesan pertama itu langsung habis. Iya. Jadi saya ini menunggu dari Pak Muis untuk segera, karena saya siap untuk mengirimkan ini. Ya, kalau Pak Firman pernah baca ini
Yang mana karya beliau yang sudah sempat dibuka-buka? Sebenarnya saya dulu pernah nimbrung ya, apa itu ya, ketika itu dengan lagi ngetik Pak, saya suruh. Kemudian saya lihat ini agribisnis ya. Sapi perah. Ya, sapi perah. Agribisnis. Saya sangat kagum juga sih. Ini kalau dilihat dari review itu kan sudah menasional. Betul, ya. menasional. Nah, saya kok kemarin sempat juga, wah ini gimana kalau versi bahasa Inggris gitu ya. Wah. Saya suruh Pak, saya translate gitu. ya untuk mengglobal. Bisa mendunia. Karena semua negara bisa membaca melalui bahasa Inggris. Betul. Dan saya sebenarnya itu sangat setuju gitu, diajak Bu Lela itu. Monggo pun saya juga mau untuk membantu Bu Lela. Wani piro gitu Pak. Ketika itu tidak berbicara. Ketika itu ya. Ketika ternyata bukunya laris. Sampai sekarang sebenarnya enggak berpikir ke arah. Sekarang ya nggak tahu nanti ya. Saya sukanya cuma membantu gitu. Kan belum terwujud ya beliau. Belum terwujud ya. Mudah-mudahan nanti terwujud, saya juga bisa membantu gitu kan ya. Paling enggak kan kemarin juga ada Pak Eko gitu kan ya. Beliau ketika di S2-nya itu kan biasanya narasinya pakai bahasa Inggris Pak ya. Narasinya pakai bahasa Inggris, kemudian banyak temen itu yang ke saya juga. Ini gimana bahasa Inggrisnya? Abstraksinya. Ya, abstraksinya gitu. Saya cuma membantu sebisanya begitu. Meskipun tidak dibayar enggak masalah. Iya. Kira-kira kalau mau ditranslate di bahasa Inggris dengan karya begitu banyak, yang mana dulu Bu? Yang ingin? Gini, saya sebenarnya sudah ada, saya dimasukkan kelas khusus sama salah satu adiwiyata Pak. Kelas apa itu? Terus ini mereka tuh tempatnya, maksudnya ini kayak kita pengarang muda yang punya bakat itu dijadikan satu. Kemudian kita dikasih bekal untuk pembuatan NIS dijadikan bahasa Inggris. Jadi mau diedarkan di Asia. Iya. Ada nggak e-booknya, buku digitalnya? Betul itu sebenarnya. Perlu itu. Ya ini karena corona jadi ini. Mungkin support tinggi nanti ini. Sebenarnya saya ini kemarin tuh ngomong sama Pak Firman biar Pak Firman juga mau juga menulis gitu Pak. Jadi saya di Tempur Sari tuh suka ayo wes gawe buku semua saya ajak gawe buku. Apa aja wes sudah tertuang ditulis di buku kan apalagi nyetanya ke Pak Muiz bareng-bareng gitu ya. Iya betul. Bukannya Pak Muiz sih, saya juga ada di Gatra Pak. Saya ikut juga di Gatra. Ada ini beberapa buku yang dicetak sama Gatra juga gitu. Bisa juga melalui sagu-sabu nanti. Sagu-sagu. Iya, itu seperti apa program itu Pak? Apa support? Apa begitu? Cover Pak, yang gratis cover. Jadi nanti pembelian penjualan pembuatan berapa eksemplar itu baru nanti ada hitung-hitungannya. Oh begitu. Jadi tapi intinya untuk anggota semuanya spesial lah ya. Spesial. Semuanya spesial. Saya kembali ke Facebook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kunir Nyimak dari akun bernama Putri Ica. Kemudian Ipung Saifullah dikombinasikan seru nih katanya. Kombinasi apa ini kayaknya? Apa nih? Maksudnya kombinasi apa ini ya? Kami bertiga ini. Oh, gitu. Satu dari rekan, satu dari organisasi. Ya. Baik, jeda dulu ya Bu Lela ya, karena iklannya harus terputar juga ini. Coba jangan geser frekuensi kembali. Pariwara akan hadir. Kita masih di BBS Bincang-bincang Santuy. Lapar. Haus juga nih. Kamu minum apa sih? Enak. Ini Olala Jelly Drink. Aku mau nyobain please. Nih, cobain. Serunya minuman jelly baru. Olala Jelly Drink. Wow, enak. Baru Olala Jelly Drink. Teksturnya lembut. Jelinya smooth banget di mulut. Ada rasa anggur dan rasa jambu. Olala Jelly Drink dikemas higienis. Satu sedotan untuk satu cup. Praktis, tinggal slurp jelinya. Aku suka rasa jambu. Jelinya enak dan lembut. Kalau aku suka rasa anggur. Rasa buahnya yummy banget. Olala Jelly Drink favoritku. Menyenangkan dan mengenyangkan. Baru Olala Jelly Drink. Berasa buahnya
Smooth Kuliah di jelinya. mana? Di Universitas Widya Gama aja. Universitasnya asik, sudah terakreditasi oleh Ban PT dan berpengalaman sejak 1971. Lokasi kampus 2 Universitas Widya Gama terletak di tengah kota, yaitu Jalan Borobudur nomor 35 Kota Malang. Fasilitas gedung megah, dosen berpengalaman, serta bekerja sama dengan berbagai instansi. Universitas Widya Gama juga menjadi kampus inovasi yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknik, dan Pertanian. Ada juga program Pascasarjana dan program vokasi atau Diploma 3, serta berbagai macam beasiswa menarik yang bisa didapatkan. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi di 0898632142 atau nomor 0341411291. Universitas Widya Gama Malang, kampus inovasi and entrepreneurship university. Mau kuliah di mana? Di Universitas Widya Gama aja. Universitasnya asik, sudah terakreditasi oleh Ban PT dan berpengalaman sejak 1971. Lokasi kampus 2 Universitas Widya Gama terletak di tengah kota, yaitu Jalan Borobudur nomor 35 Kota Malang. Fasilitas gedung megah, dosen berpengalaman, serta bekerja sama dengan berbagai instansi. Universitas Widya Gama juga menjadi kampus inovasi yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknik, dan Pertanian. Ada juga program Pascasarjana dan program vokasi atau Diploma 3, serta berbagai macam beasiswa menarik yang bisa didapatkan. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi di 0898632142 atau nomor 0341411291. Universitas Widya Gama Malang, kampus inovasi and entrepreneurship university. Kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih. Aduh. Hey, you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso. Crunchy cokomalnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy cokomal. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian semua, cobain Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wingstop. Hi Indonesia, ini Lucas. It's time to try new coffee mochaccino. Karena gue bosan yang biasa. Baru Neo Coffee Mochaccino. Nikmatnya kopi susu plus coklat, mantul di lidah. Bikin lo nggak bisa berhenti. Nikmati Neo Coffee Mochaccino baru. Ayo cobain Neo Coffee Mochaccino sekarang. Rasa kopinya gokil. Coklatnya manggil. Neo Coffee Mochaccino Hajab. We make our day. Neo Coffee. Neo Coffee. Neo Coffee. Enak ya kan? Kopi gue, Neo Coffee Mochaccino. Cobain kuy. More music, more fun. Masih di BBS, bincang-bincang santuy bareng Ferry Sinaru hingga jam 8 ya. Masih ada waktu ya 12 menitan ya. Kita akan sapa ini. Selamat malam Ibu Tifa Rohana ya. Selamat malam semua, assalamualaikum menyimak. Oke, alhamdulillah. Beliau juga guru loh, mungkin juga anggota IGI juga. Yunis di Kelaka, selamat malam Mas Ferry Sinaru Kelaka hadir ya. Nurul Putri tadi Senduro hadir. Bapak Abdul Muiz Junaidi keren, selamat dan sukses Bu Lela. Dengar-dengar banyak bukunya juga beliau ini ya. Pak Abdul Muiz ya? Ya, banyak, iya, kami tunggu kehadirannya di BBS Pak. Iya Pak, disebutkan aja. Iya, Putri Ica tadi, kemudian Khotimah Sa'diyah, selamat malam, assalamualaikum. Nila Paiton semangat kakak, ya.
adik saya itu. Oh ya. Junaina ya. Sekarang ke IG dulu. Di Jatim gimana Pak? Sekarang itu tadi kan Lumajang. Sekarang skupnya agak di Jawa Timur sekarang 12.345. Jadi angka bagus 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Barusan ini. Barusan ini. Itu kalau di nasional posisinya di mana? Kalau di nasional kita nomor 1. Wow, nomor 1 Jawa ya Timur nasional nomor 1. untuk provinsi ya. Saingan kita adalah dari Sulawesi Selatan. Tempat ketua umum IG ya. Kalau mereka MMR. Ya, dulunya pasti itu nomor 1 ya. Nah, sekarang tersalib ya. IG itu sendiri adalah lahir di Jawa Timur. IG itu lahir di Jawa Timur. Periode pertama kita tahun berapa sih Bapak? 2000. Flashback begitu. Kalau yang kongres kedua ini yang 2009. 2009. Jadi SK kemuhamannya dari 2009. Seperti itu. Gitu. Untuk Lumajang sendiri kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain? Alhamdulillah. Jadi laporan terakhir ini kita berada di peringkat ketiga. Jadi Jawa Timur itu paling banyak Surabaya. 2000 sekian. Kemudian di bawahnya itu tetangganya Gresik. 700 sekian. Baru kita Lumajang. Kemudian Jombang sama Lamongan ini seperti balapan GP gitu. Gitu ya. Oh. Saling. Minimal malam ini akan bertambah 2 ini minimal. Ini sudah banyak yang japri, Pak. Kok pendaftarannya saya tidak divalidasi. Oh, iya masih sibuk ini. Mungkin admin yang satunya belum sempat. Iya. Jadi istilahnya benar-benar open ya. Betul. Hubungan dengan kakak gimana? Jangan membuka luka, Pak. Tidak, iya, pasti jawabannya normatif, saya tahu gitu. Jadi untuk di Lumajang lah. Betul. Kita baik-baik saja. Artinya apa? Pada saat IG ini dipegang saya sudah langsung mendaftarkan IG ini di Baskon Parpol. Jadi artinya kalau ada apa-apa dengan kami gitu ya. Jadi Bankes Parpol sudah siap gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan apa, monggo dilaporkan ke kami, kelancarannya nanti kami bantu. Gitu. Jadi harusnya biasa-biasa saja. Sama-sama organisasi profesi, ya sama-sama kedudukannya. Gitu ya. Oh, aduh. Tapi berkala pernah nggak berjumpa begitu secara organisasi? Kebetulan ketua PGRI Lumajang itu adalah pembina kami di klub touring. Jadi sering ketemu. Motor ya. Sering ketemu tapi di luar di luar organisasi. Organisasi. Gitu. Tapi obrolan artinya belum ya? Kalau obrolan organisasi tidak. Oh tidak. Obrolan di luar. Ya. Pokoknya semuanya berjalan dengan baik lah begitu. Seperti itu. Amin. Ke aneka ternak lagi nih Bu Lela. Kita putar review ya. Oh review banyak ini. Ini dari mentornya. Iya. Saya kasih nama mentor di sini. Kita dengar dulu. Saya guru awal, mentor guru menulis Indonesia. Pertama kali bertemu dengan Bu Lela ketika beliau menjadi salah satu peserta workshop saya di Pasuruan dalam mentoring guru menulis. Dengan minimnya literatur peternakan, Bu Lela bergerak dengan menuliskannya dalam beberapa buku. Berdasarkan pengalamannya sebagai guru SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Lania, saya dari SMK Negeri 5 Pangalengan, Jawa Barat. Saya secara pribadi tidak terlalu mengenali Bu Lela, tapi beliau pembuat buku yang saya pernah membeli dari beliau. Bukunya sangat bermanfaat dan sampai sekarang masih digunakan di sekolah kami. Bu Lela itu sangat baik, mau berbagi ilmu, baik itu di grup maupun di Japri. Beliau sangat menginspirasi. Buku-bukunya tidak hanya sedikit tapi sudah sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk semua. Saat meminta tolong apapun Bu Lela selalu bersedia meluangkan waktu. Orangnya sangat baik sekali. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu dengan beliau
di acara diklat atau yang lainnya, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi secara langsung dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Yeni Delvina mengucapkan terima kasih kepada Bu Lela. Bukunya sangat bermanfaat bagi kami dan juga siswa-siswi agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Gunung Talang dalam proses pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat. Bu Lela itu orangnya optimis, suka menyemangati teman, senang berbagi, hebat, dan luar biasa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Novima dari SMK 8 Muaro Jambi. Saya beli buku sama Bu Lela, itu buku agribisnis ternak unggas petelur sama buku kumpulan soal ujian nasional agribisnis ternak unggas. Buku yang ditulis oleh Bu Lela sangat bagus, mewakili materi pelajaran yang saya butuhkan untuk mengajar di sekolah saya. Saya kebetulan bukunya sangat susah dicari, belum ada, dan alhamdulillah Bu Lela bikin bukunya. Makasih banyak Bu Lela. Terus saya mau tanya nih, kira-kira gimana caranya ya Bu Lela membagi waktu mengajar, kemudian menulis buku, sama urusan-urusan lain barangkali yang seperti saya, ibu-ibu yang urusannya sangat banyak, tapi Bu Lela masih sempat untuk menulis buku. Salut, dan ini menginspirasi saya dan teman-teman untuk semangat belajar menulis buku seperti Bu Lela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi review yang terakhir ini ada pertanyaan Bu Lela. Pengen tahu dong bocorannya bagaimana sih di tengah-tengah kesibukannya masih sempat menulis buku. Dijawab dulu langsung ya. Iya. Monggo, gimana Bu? Kan saya punya partner abadi Pak. Jadi bagi-bagi. Disuruh bagi apa itu partner abadi? Sebenarnya bagiannya apa begitu loh? Bagiannya apa gitu? Kalau saya di rumah ini suami saya ini yang ngantar anak, yang jemput anak sekolah. Oh, saya gitu. itu masak. Enggak kan mungkin yang dari Jambi barusan ini nggak tahu kalau jaraknya sekolah itu 2,5 jam gitu, nggak tahu Bu. Iya kan, hanya tanya membagi waktu, dipikir sekolahnya 5 menit 10 menit gitu ya. Iya. Kalau di Tempur Sari itu saya malam, sore kan saya di Tempur Sari 24 jam. Jadi kalau pagi kan kita ngajar jadi guru sesungguhnya, kalau sore sampai malam ya jadi kita sendiri. Terus disempatkan menulis ya di situ punya. Kan saya nggak bisa tidur kalau malam, sampai pagi nggak bisa tidur. Jadi saya ya sibuk di situ lah. Itu waktunya di sana. Iya. Zainal Abidin, selamat malam, hadir bos. Wah, kemudian Pak Edi itu. Pak Edi ini siapa? Korwil Selatan. Jadi Lumajang itu ada 3 koordinator wilayah. IG ya. Bagian satu itu Pak Edi ini, jadi Candipuro sekitarnya. Kemudian tengah itu ada Pak Endi. Kemudian bagian utara itu ada Pak Ahmadi. Wah, ini beliau hadir nih, Candipuro hadir. Koordinator wilayah. Koordinator wilayah Selatan. Iya, Selatan. Koordinator wilayah 1. Iya. Sebelum ini kita ada 2 review lagi. Kalau ini kalau tadi guru-guru ini dosen. Ya, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Huda Ahmad Hudori. Saya dosen di jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Saya mengajar di bidang peternakan. Saya akan memberikan testimoni untuk buku yang sudah ditulis oleh Bu Lela, di mana bukunya sangat bermanfaat dan bisa kita gunakan sebagai rujukan mengajar bidang peternakan. Saya harap untuk ada membuat buku-buku yang lain di bidang peternakan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaina SPD, guru agribisnis Ternak Unggas, SMK Negeri 1 Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya buku yang ditulis oleh Bu Nurul Lailatul Jannah, SPT, atau biasa dipanggil Bu Lela, alhamdulillah sangat membantu dan bermanfaat sekali sebagai referensi dalam proses mengajar di sekolah kami. Dari awal Bu Lela menulis buku, kami sudah memesan seperti buku ayam pedaging, ayam petelur, soal-soal UNBK, hijauan pakan, aneka ternak. Pesan untuk Bu Lela, tetaplah semangat, teruslah berkarya demi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di sini. Iya, berpesan itu tadi Bu. Iya. Jadi memang nilai manfaat itu penting ya, untuk dituangkan dalam bentuk karya. Ini kita sudah di penghujung ini, ngapunten Bu Lela, Pak Muji, Pak Firman. Ya, saya mau ke Pak Firman dulu. Apa yang mau disampaikan kepada sahabatnya dengan ini? Ya, untuk Bu Lela khususnya ya. Meskipun dari Lumajang itu ke Tempur Sari jauh, dan saya juga tahu bagaimana beliau itu tiap harinya ke sana, terus kemudian harus tidur di kantor gitu kan ya, dengan beralaskan apa itu cuma matras itu. Saya terharu benar dengar itu. Tapi beliau masih bisa berkarya gitu ya. Dan saya memang saksi mata ya, termasuk saksi mata karena ketika malam-malam kemudian dia di depan monitor PC, komputer, kemudian dia mengetik untuk merampungkan buku, itu saya cuma gedek-gedek gitu. Gedek-gedek ya. Oh, no wong kayak gini ya. Ada dengan kondisinya sakit, terus jauh dari rumah, meninggalkan suami dan anak-anaknya, tapi melihat karyanya begitu banyak, itu saya sebenarnya jealous itu, iri saya. Iya. Saya kok tidak bisa begitu. Iya, jadi inspiratif juga ya beliau ya, sebagai seorang inspirator. Dan karena kesibukan juga, tadi saya mau menyempatkan ini, mumpung ada e-learning dan saya tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak, itu juga ada kesempatan buat saya untuk berkarya. Alhamdulillah. Minimal antologi sudah 3 begitu kan. Jadi jenengan ini menginspirasi loh Bu Lela. Amin, ini baru kawan yang satu, ya di rumah belum terungkap ya. Pak Muji, dari kacamata seorang pribadi dan juga organisasi, bagaimana melihat seorang Ibu Lela? Dari cerita Bu Lela ini memang perlu sebenarnya kami gitu ya, sebagai organisasi memberitahu pada pada sekolah gitu ya, bahwa untuk sekolah-sekolah yang memang gurunya itu jauh, memang perlu disiapkan penginapan lah, khususnya seperti rumah dinas lah, harusnya seperti itu. Iya. Jadi kalau data ini kita dapat, maka sebenarnya kita bisa memberitahu dalam arti bahwa kita bisa mengusulkan bahwa memang butuh sekolah-sekolah tertentu itu yang memang saya sendiri tahu persis karena saya dukung Mbak ya. 54 kilometer ya dari sini ke Pronojiwo 10 tahun. Saya tahu persis. Jadi jarak itu tidak bisa dilipat. Jadi memang perlu semacam, dan sekarang yang masa pandemi ini kan sekolah-sekolah yang ada penginapannya yang tetap eksis. Jadi boleh masuk sudah. Jadi pada saat masuk awal itu di termogan, kemudian tidak boleh keluar sudah. Pasti aman. Kalau yang buka tutup peluangnya masih tinggi seperti itu. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lela dengan dengan jeripayanya sudah membuat karya, dan ini nanti seumur hidup ini. Oh ya, akan seumur hidup. Kemudian yang kedua, nanti bisa digunakan sebagai guru, meningkatkan kompetensinya dalam menulis, kemudian naik pangkat. Kalau pesan saya sebagai ketua IGI, Bapak Ibu guru sekalian yang ada di Lumajang, ini ada program khusus gratis khusus untuk Lumajang, tanggal 25 sampai 31, gratis mendaftar. Jadi dengan tinggal klik saja IGI anggota.igi kemudian or.id, maka jangan tinggal masukkan datanya, selesai finalisasi lapor ke kami. Gratis gitu saja ya. Oke, dan berkesempatan mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi ya saat sudah punya kartu anggota. Pada saat memiliki KTA maka ada 99 channel
yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Salah satunya Sagu Sablok, satu guru satu blok. Satu guru satu blok. Kemudian Sagu Saku, satu guru satu buku. Sagu Sanov, satu guru satu inovasi. Ada Sami Sanov, ada Sagu Safi dan lain sebagainya. Masih Wih, banyak. siap. Kayaknya perlu ruang sendiri nih ngobrol sama Igi nih. Kapan-kapan ini. Kunjungi saja ya web kami igi.or.id. Nah, di situ lengkap seperti itu. Ya, sekarang ke Bu Lela. Iya. Bu Lela, apa sih yang mau disampaikan terkait karya-karya jenengan kepada teman-teman guru, kepada pembaca, ya? Monggo. Ya, ini Harapannya, saya monggo, ya. Gini, sebenarnya di Jawa Timur itu khususnya di Lumajang banyak, Pak, menulis itu banyak. Guru-guru yang udah menulis itu banyak. Jadi monggo kita ungkap, kita buka siapa gitu. Biar kita itu menjadi inspirasi buat orang banyak yang di daerah-daerah lain gitu. Ya. Terus yang kedua yang senasib seperti saya, jangan menyerah. Bentar, kenapa ada kata senasib? Siapa ini? Maksud saya, ya maksudnya berada di tempat sulit dan kondisi sulit begitu maksudnya ya. Jangan pernah menyerah, tetap optimis. Kita percayalah suatu saat karya kita itu akan dihargai dan sebagai peninggalan karya luar biasa. Bu Lela matur nuwun. Sama-sama Pak Bapak Mercy matur juga. nuwun, Pak Algiarto matur nuwun. Dan terima kasih nih seni mengajar kreatifnya sama kenapa saya memilih IG-nya, bukunya. Juga aneka ternak juga saya juga sudah dapat. Kenapa nggak dibaca, karena di rumah lagi dibaca sama orang rumah. Iya. Oke, matur nuwun sudah hadir di BBS. Kalau pengen tahu IG dari kacamata Jawa Timur, monggo. Kenapa saya memilih IG itu macam-macam pengalaman guru di situ. Oh gitu, alhamdulillah. Matur nuwun. Baik, terima kasih hadirnya. Itu tadi bincang-bincang kita bareng orang-orang inspiratif ya. Mudah-mudahan juga memberikan spirit untuk Anda. Kondisi apapun saat ada semangat bisa ya muncul karya, itu paling penting ya. Jangan lewatkan narasumber-narasumber kita yang inspiratif di BBS ya. Selepas ini masih akan saya temani Anda hingga jam 10 di Kenangan Masa. Saya ucapin baik terima kasih. Terima kasih Mas Roni Bahelor ya yang sudah support juga malam ini. Saya ucapin baik terima kasih. Jaga diri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya. Lapar.